Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Lestari dari S1 Teknik Geodesi Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan video Total Station beserta fitur dan cara pengoperasiannya. Disimak ya, let's go! Salah satu fakultas unggulan di Universitas Lampung adalah Fakultas Teknik. Di antaranya terdapat jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Memiliki dua program studi, yaitu D3 Teknik Survei dan Pemetaan dan S1 Teknik Geodesi. Nah, sejak zaman dahulu, kegiatan pemetaan bumi sebagai bidang ilmu geodesi telah dimulai sejak banjir Sungai Nil oleh Kerajaan Mesir kuno. Ilmu teknik geodesi pun digunakan oleh manusia untuk keperluan navigasi. Oh ya, apa itu teknik geodesi? Teknik geodesi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan ukuran bumi, baik di daratan maupun di lautan. Saat ini, kemajuan teknologi informasi membuat cakupan ilmu geodesi semakin luas. Cabang ilmu geodesi terbagi menjadi ilmu ukur tanah, inderaja, SIG, dan juga hidrografi. Di berbagai bidang tersebut, terdapat alat-alat geodesi modern loh. Salah satunya adalah Total Station. Ya, Total Station atau biasa disebut dengan TS, yaitu alat pengukur sudut horizontal, vertikal, dan jarak yang direkam secara otomatis pada alat. Alat ini biasanya digunakan pada pengukuran di bidang terestris. Pada pengukuran bidang terestris, Total Station tidak bisa bekerja secara sendirian, namun ada alat pendukung lainnya seperti statif, meteran, dan prisma. Tutorial menggunakan prisma. Geodetik muda, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan alat ini? Nah, alat ini bernama prisma. Prisma, alat yang digunakan untuk keperluan kegiatan pengukuran bidang terestris sebagai alat pendukung dari Total Station. Prisma sendiri berfungsi sebagai cermin pemantul sinyal untuk Total Station sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang ditentukan. Saat ini, aku sedang mengoperasikan alat prisma sebelum pengukuran dimulai. Disimak ya. Pertama-tama, pasang patok atau BM pada daerah pengukuran.
Kendurkan ketiga pengunci alat statif. Naikkan piringan statif sampai sedada kalian. Kunci ketiga pengunci alat statif. Bentangkan ketiga kaki statif. Lalu, datarkan piringan alat tersebut. Buka box total station. Setelah itu, tempatkan alat total station di atas piringan yang telah didirikan tadi. Lalu, kunci pada bagian statif. Lihat bagian center point yang berfungsi untuk melihat paku. Lalu mainkan kedua kaki statif untuk menempatkan benang hitam tepat di atas paku. Atur nivo kotak dengan memainkan ketiga pengunci kaki statif sampai gelombang nivo berada di tengah. Masukkan baterai pada total station. Nyalakan power on pada display. Saya akan menjelaskan singkat bagian display. Yang pertama, offset, menyentring sudut horizontal menjadi 0 derajat. Kemudian hold, menjaga atau melepaskan sudut horizontal. P1, titik awal. Bagian warna hijau pojok kanan, terdapat tombol power on atau off, digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Terdapat simbol matahari untuk mengaktifkan lampu LCD atau display. Terdapat simbol bintang untuk mengatur tingkat kontras LCD. Lalu, pada Enter untuk masuk pada menu tertentu, adanya tombol navigasi ke atas, bawah, kanan, ataupun kiri untuk menggeser kursor pada saat memasukkan karakter dan sebagainya. Pada F1, F2, F3, F4 untuk memilih fungsi-fungsi pada total station. Pada bagian BS, menghapus karakter pada saat input karakter. Dan Escape untuk kembali ke menu sebelumnya. Atur nivo gelembung hingga XY di layar display menjadi maksimal 0,05 dengan cara menggerakkan skrup ABC agar lebih akurat. Lakukan berulang sebanyak 3 kali di ketiga sisinya. Pada bagian display, tekan number 7, F1 top file, 1 job, F2 klik new job karena kita akan membuat job baru. Ketik nama sesuai keinginan kita. Misalnya, Niken. Setelah sudah diketik, Enter. Escape. F2 data collect. Kita cari di list job yang sudah kita buat sebelumnya. Kita cari namanya Niken, lalu Enter. Data collect terdapat occupy, backside, foresight. Langkah selanjutnya dengan menekan F1 untuk occupy berfungsi sebagai pengaturan titik tepat berdiri alat atau koordinat. Lalu, input pada poin ID instrumen tinggi alat. Karena kita baru memulai pengukuran, maka poin kita isi number 1, Enter, dan ID kita isi BM, karena kita berdiri di atas BM sebagai titik acuan awal pengukuran. Dan kita input tinggi pada alat. Sebelum menginput tinggi pada alat total station, maka kita harus mengukur tinggi alat dengan menggunakan meteran. Setelah sudah mendapatkan nilai tinggi pada alat, maka langkah selanjutnya dengan menginput tinggi alat pada total station. Munculnya koordinat NEZ, lalu kita record data tersebut di alat. Berikutnya, kita akan mengukur backside atau F2. Input BS dengan menekan nomor 2. P-kode kita isi P1B karena kita melakukan pengukuran biasa. Selanjutnya, kita akan mengukur tinggi pada prisma. Input data
pada bagian tinggi prisma tersebut. Saat ini kita akan mengukur pengukuran biasa terlebih dahulu. Bentuk di dalam total stationnya pengukuran biasa. Teropong tepat di sini, klem vertikal di sini dan sejajar dengan klem horizontal. Arahkan teropong pada reflektor prisma yang ingin kita bidik. Setelah sudah tepat, maka kita menekan F3 atau miss NEZ, lalu akan keluar koordinat. Tak lupa untuk merecord data P1. Tekan F3 untuk foresight. Lalu kita menginput data PT, P-kode, dan juga tinggi pada alat yang ingin kita bidik. Kemudian mengukur tinggi pada P2. Setelah data diinput, arahkan teropong pada reflektor prisma. Lalu tak lupa untuk menginput poin, P-kode, dan juga tinggi pada prisma. Ukuran luar biasa. Dengan cara teropong diputar dan alat diputar 180 derajat. Lalu kunci dan tampilan pengukuran luar biasa. Dan tak lupa untuk merecord data koordinat pada alat, menginput poin, P-kode, dan juga tinggi pada prisma. Jangan lupa ya untuk mentransfer data pada alat total station ke flash disk. Ketika pengukuran sudah selesai, pada titik akhir pengukuran, maka data bisa diolah pada software. Kemas alat total station, statif, prisma, beserta alat pendukung lainnya untuk dikembalikan pada lab pemetaan. Yang pertama, buka aplikasi Topcon Link. Tampilan menu pada Topcon Link, lalu kita membuka file yang sudah kita transfer dari alat ke flash disk. Data yang kita buka pada file Niken. Ketika kita sudah mengcopy sudut dan jarak pada Topcon Link, sehingga kita mendapatkan koordinat X dan Y-nya. Selanjutnya kita copy pada tabel sebelah kanan dengan cara lin pada tabel sebelah kanan untuk memudahkan kita memindahkan ke notepadnya. Setelah sudah, tampilan di notepadnya seperti ini dengan format point, nesting, northing, zenith, dan deskripsi. Buka aplikasi Civil 3G-nya, lalu kita ke poin, create point, lalu ada tanda tambah, kita tambahkan file sampai tanda checklist. Ketika sudah checklist artinya kita sudah benar memasukkan datanya. Kita pakai format PNZD. Lalu kita masukkan angka 1 atau bebas sebenarnya. Lalu OK. Lalu zoom to. Lalu keluar titik poin pada pengukuran metode poligon. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.